Inilah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sedang sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Nak, kemarilah. Tolong ambilkan ibu air hangat. Baik, Bu. Ini Bu air hangatnya. Terima kasih, Nak. Duduklah di sebelah ibu sebentar. Nak, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Tolong jaga ayah ya. Putih akan jaga ayah. Hari pun berganti hari. Ternyata kesehatan ibu Bawang Putih semakin memburuk. Sampai pada akhirnya ia meninggal dunia. Hal itu membuat Bawang Putih dan ayahnya sangat sedih. Ayahanda, apa yang terjadi kepada kita sehingga ibu yang kita cintai kini telah tiada? Sudahlah, Nak. Jangan kau ratapi kepergian ibumu. Itu sudah kehendak Tuhan. Di sebuah desa, di mana tempat ayah Bawang Putih dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Makanya Bawang Putih. Apakah kamu menyukai makanan ini? Terima kasih, Bu. Aku sangat menyukai makanan ini. Makanan ini sangat lezat. Ibu senang sekali kamu menyukai makanan ini. Besok Ibu buat lagi ya. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Wahai anakku, apakah engkau setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika itu yang terbaik bagi ayah, maka aku sangat menyukai. Dan itulah ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, jika engkau menyetujuinya, ayah akan Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Bawang Putih, kamu jangan malas-malasan di rumah. Sana, bersih-bersih dan bereskan rumah. Baiklah, Bu. Hei Bawang Putih, kau harus menyucikan baju-bajuku dan membereskan barang-barangku. Baiklah, Pak. pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Bawang Putih, kau harus bangun pagi-pagi tiap hari, menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah, dan lain-lain. Mengerti kau? Baiklah, Bu. Saya akan mengerjakannya. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Gimana kalian tadi? Bawang Putih sangat sedih, tetapi dia tidak bisa diam. Dia harus menceritakan apa yang terjadi kepada ibu tirinya. Ibu, maafkan
Sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba bawang putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi, Bu. Apakah saya boleh bertanya? Oh, boleh, Nak. Apakah Ibu melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Oh, itu punyamu. Tadi Ibu melihatnya hanyut beberapa saat yang lalu. Baiklah, terima kasih, Bu. Saya akan mencarinya lagi. Ya, sama-sama. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini ke sini? Saya Bawang Putih. Saya di sini sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut. Saya di sini hanya butuh tempat untuk bermalam. Kenapa saya bermalam di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan dengan satu syarat, yaitu kau harus menemaniku dalam beberapa hari. Baiklah, Nek. Aku akan menyetujuinya. Asalkan aku bisa mendapatkan baju itu. Nah, kau telah menempati janjimu, akan kutepati janjiku. Ini kukembalikan baju milik ibu tirimu. Oh ya, ini ada hadiah untukmu. Bawalah baju ini ke rumahmu. Baiklah, terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Hah? Emas! Ini emas! Ibu! Aku menemukan emas di belahan bambu ini. Hei bawang putih, di mana aku menemukan emas ini? Aku menemukan emas ini di belahan bambu. Dan ini diberikan oleh nenek yang berada di tengah hutan. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Di mana ya rumah yang dibilang bawang putih? Oh ini, gubuk yang di tengah hutan. Permisi nenek tua, apakah engkau menemukan pakaianku yang hanyut? Oh, aku menemukannya dan aku menyimpannya. Aku akan mengembalikan kepadamu, tapi dengan syarat engkau harus tinggal denganku dalam beberapa hari. Baiklah Nek, aku akan menurutkan kata-katamu. Hei Nek, aku sudah menginap di rumahmu beberapa waktu. Mana yang bakal untukku? Baiklah, ambillah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Maka, ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hai Bawang Putih, coba cuci baju dan baju aku. Tak disangka, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerangi ibu bawang merah dan bawang merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia.